Kita juga ingin para kepala desa, mereka memiliki keleluasaan. Ketika mereka harus menggunakan dana desa, bisa dipakai sesuai kebutuhan desanya. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya untuk memudahkan orang-orang yang di Jakarta, tapi menyulitkan orang-orang yang di desa. Betul? Kita juga ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023, hari ini tepatnya pada hari Minggu, Pak Capres Anies Baswedan melakukan konsolidasi besar di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, di lapangan Harupat, Jalan Harupat, ya, yang penuh sesak. Mungkin ratusan ribu orang hadir bersama Anies Baswedan dan menyampaikan pandangannya tentang pembangunan desa. Rapat akbar itu diberi judul Desa Bersatu Jawa Barat. Rapat akbar Desa Bersatu Jawa Barat. Beliau juga menyampaikan pidatonya singkatnya di tempat itu, di depan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang datang, membuat lapangan Jala Harupat begitu sesak, dipadati oleh massa yang luar biasa pendukung Anies Baswedan. Untuk lengkapnya, saudara sekalian, marilah kita coba untuk membacakan apa yang dimuat oleh KBA News tentang peristiwa tersebut. Saudara sekalian, Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan Anies Rashid Baswedan menegaskan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Anies Rashid Baswedan dalam apel akbar Desa Bersatu Jawa Barat, rapat akbar Desa Bersatu Jawa Barat dan Jalan Bersama Amin di Stadion Sijalak Harupat Bandung, ya, sekaligus juga jalan sehat, ya, jalan santai sehat. Kita ingin menegaskan bahwa desa harus jadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Alokasi sumber daya harus ditambah untuk membangun dan memastikan kesejahteraan warga desa. Dengan begitu, lanjutnya, para kepala desa punya keleluasan untuk menggunakan dana untuk kebutuhan warganya. Harus disesuaikan dengan kebutuhan desa. Kita ingin perhatian dalam pembangunan desa dilakukan secara serius. Anies berujar para petani, peternak, nelayan selama ini menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Karena itu, lanjutnya, kesejahteraan mereka harus meningkat. Mereka yang menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga di Indonesia. Karena itu, kita harus pastikan meningkatnya kesejahteraan. Kita ingin petani, peternak, nelayan hidupnya tak sulit lagi, tapi bisa merasakan keleluasan seperti yang lainnya. Yang menambahkan, pasokan kebutuhan pokok ke depan datang dari tanah kita sendiri, dipetik oleh petani kita sendiri, bukan dari tanah dan negeri orang lain. Pasokan kebutuhan pokok datangnya dari kita sendiri, bukan dari tanah orang lain, dipetik oleh petani kita sendiri, bukan petani di negeri yang lain. Ya, itulah kawan-kawan sekalian inti pidato yang disampaikan Anies Baswedan di depan puluhan ribu bahkan ratusan ribu di lapangan Jala Harupat di Bandung, yang merupakan konsolidasi akbar tentang desa se-Jawa Barat, ya, di Provinsi Jawa Barat. Saudara sekalian, ada beberapa yang menarik tentang soal ini. Anies dari pidatonya itu seakan-akan menyindir terhadap pemerintah rejim hari ini yang gemar sekali mengimpor. Bahkan terakhir harga beras melonjak naik. Presiden menginstruksikan kepada pihak-pihak yang berkewenangan, Kementerian Luar Negeri, Perdagangan maupun Kementerian Perdagangan, mungkin juga Bulog, untuk segera mengimpor lagi 1 juta ton beras dari China. Padahal bahkan sebelumnya melakukan impor beras, gula dan lain sebagainya. Padahal ketika dia pertama sekali kampanye berlakukan kampanye, ya, pada tahun 2014 sampai 2019 juga melakukan kampanye Pilpres, Jokowi
melarang keras, tidak boleh ada impor, tidak boleh ada ini, kita semua punya semua ini. Dan ternyata belakangan Jokowi ketahuan bahwa Jokowi seorang pembohong besar, banyak melakukan kebohongan terhadap rakyatnya sendiri. Dia berjanji tidak melakukan impor, dia impor gila-gilaan hingga hari ini, impor hampir seluruh barang diimpor, gula, beras, jagung dan lain sebagainya. Minyak tidak akan dinaikkan harga BBM dan sebagainya, dia lakukan. Mobil SMK dia tipu seluruh rakyat dan lain sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak kalau kita hitung kebohongan yang ditularkan oleh rejim ini, terutama Pak Jokowi sendiri ketika di kampanye, membohongi rakyat, dan apa yang dia ucapkan tidak pernah dia laksanakan, dan dia melakukan sebaliknya. Itu yang dilakukan oleh rejim Jokowi hari ini, terutama Pak Jokowi sendiri yang terlalu banyak membohongi rakyat. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, janji Anies, memang Anies ketika menjadi gubernur DKI relatif memenuhi seluruh apa yang disampaikan, dan dia memang memihak kepada rakyat dan tidak mengganggu juga yang sudah besar, tapi dia menata seluruh. Jadi seorang Anies mampu bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya dan tidak memperkaya dirinya. Kita nanti juga buktikan apakah, dan kalau Anies kita bisa percaya karena dia memiliki isi kepala intelektual, memiliki konsep, memiliki gagasan dan narasi yang luar biasa dibanding presiden yang ada sekarang yang tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan di Bandung hari ini tentang para petani, kesejahteraan petani, kesejahteraan buruh, kesejahteraan soal tenaga kerja, soal pendidikan, soal nelayan dan lain sebagainya, kita bisa percaya karena dia punya gagasan, dia punya narasi, dan dia punya rekam jejak bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapi konteksnya kemarin kan baru DKI Jakarta, ini konteksnya seluruh Indonesia. Dan kita mengatakan dan kita yakin bahwa Anies bukanlah tipe seperti Jokowi yang mohon maaf kalau Jokowi dan kawan-kawan ini kan nilai-nilai agamanya. Nilai agamanya sangat rendah. Dia hanya menyesuaikan diri karena takutnya sampai tidak dipilih oleh umat Islam. Tapi kalau Anies memang orisinil dan Muhaimin orisinil adalah mereka adalah produk dari orang tua yang taat beragama, terutama agama Islam, dan menjalankan nilai-nilai itu tanpa membeda-bedakan. Sehingga kita bisa percaya terhadap profil yang bersangkutan, apa yang disampaikan oleh Anies di publik, dan sudah dibuktikan dilakukan pada level kepemimpinan yang lain. Dan itu juga direspon sangat positif oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu kita tidak boleh heran, saudara sekalian, rakyat di mana-mana ketika ada Anies dan Muhaimin dieluk-elukan oleh rakyat dan didukung oleh para ulama, para pimpinan lokal. Tokoh-tokoh agama bersatu mendukung mereka berdua. Ini juga yang kita lihat ketika mereka berkunjung di berbagai tempat, termasuk juga di Jawa Timur kemarin. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Anies di hadapan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di Bandung hari ini bisa kita pegang dan bisa kita percaya, dan memang patut dipercaya karena Anies berbeda dengan yang lain. Anies bukan tipe orang berbohong. Anies adalah orang yang seorang pemimpin yang terpercaya, amanah dan lain sebagainya, memiliki akhlak dan moral yang teruji. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menghibur dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Tadi Anies Baswedan pun didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, kemudian juga Dewan Pertimbangan dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat Rajif, dan juga yang tak kalah penting tadi juga ada hadir Wakil dari Majelis Syuro Ahmad Heriawan yang juga merupakan mantan gubernur dari Jawa Barat pada periode 2008 hingga 2018. Tadi Anies menyampaikan ada beberapa poin atau hal yang cukup penting, terutama di depan kepala desa dan juga masyarakat desa, bahwasannya perubahan ini diawali dari desa. Tadi pun juga Anies memprioritaskan ada program-program khusus bagi masyarakat desa. Selain itu juga tadi ada hal yang cukup menarik, di mana ada sejumlah kepala desa yang memang ini mendukung kepada Anies Baswedan dan juga memilih untuk melanjutkan perjuangannya. Dan tadi juga ada hal yang tak kalah pentingnya disampaikan oleh Ahmad Heriawan yang juga merupakan Wakil Majelis Syuro ini, bahwa untuk angka kemenangan di Jawa Barat
ini mencapai 80% untuk pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Caimin. Selain itu juga nanti Anies Rashid Baswedan pun juga akan melakukan kunjungan ya bersama dengan sejumlah alumni dari ITB. Seperti di tempat saya berada saat ini, Iqbal dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kota Bandung, tepatnya di Bandung Milk Center. Ini ada sekitar